الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kemarin apa itu? Keutamaan puasa ya. Nah, sekarang yang berkenaan dengan masih keutamaan puasa yang biasanya juga sering kita dengar, sering kita ikuti dari para penceramah ataupun di pengajian di masjid mushola, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Imam Bukhari, qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa koma yang bangun, siapa man Ramadhana dalam bulan Ramadan. Maksudnya koma Ramadhana itu gimana sih? Orang itu bangun di dalam bulan Ramadan. Ditafsiri ai ahya layaliyahu bil ibadah. Tegasnya ia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Tuh. Kalau di sini dinyatakan ghaira lailatul badri, selain malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa kok selain malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar mendapat porsi, mendapat keistimewaan yang luar biasa. Itu begono maksudnya. Ai adat tarawihah, simbolnya orang tadi mau malamnya itu mau melaksanakan ibadah tarawih. Udah gitu aja. Maksudnya mengisi waktu malam di bulan Ramadan dengan ibadah. Itu tegasnya orang tadi berkenan menghidupi malam-malamnya dengan sholat tarawih. Kalau orang itu apalagi maaf kata udah mendekati Lebaran, ya enggak? Mungkin ibu-ibu ya, kalau di kota-kota sih jarang ya orang yang masak bikin kue mah ya. Kalau di daerah nanya udah, ya dah. Pak Sopan nggak mungkin. Kalau Pak Haji Rastum gimana? Kalau di Banten enggak sama enggak. Iya. Enggak berarti enggak di Banten, enggak di Jawa sama gitu ya. Kalau di daerah, kalau di kota sih cenderung ya orang kok ke pasar banyak. Tapi kalau di daerah itu benar-benar terasa. Atau mungkin yang di kota dia mudik ya. Kadang-kadang mudik itu keren, yang kemarin udah dibahas sebenarnya. Itu hak masing-masing. Cuman jangan terlena di jalan. Gitu loh maksudnya. Ya tetap kita masih ingat bahwasanya kita semua ini dalam koridor berada dalam bulan suci Ramadan. Itu maksudnya. Nah, itu semua dilakukan imanan, dengan dasar iman. Apa yang dimaksud iman di sini? Ai tasdiqon bi thawabihi, tegasnya membenarkan dengan pahala Ramadan. Kan dasar motivasi dan penyemangat ibadah itu kan diantaranya kita mengharapkan ganjaran, kan gitu. Wahtisaban ai ikhlason, tegasnya dilakukan semuanya dasarnya adalah ikhlas karena Allah. Maka jawabnya man ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh.
Ya artinya biarpun atau apapun yang terjadi, Ramadan tetap mempunyai fadilah barokah yang sangat amat luar biasa. Berikutnya fayam bagi lil mu'min ayah tarima syahrul Ramadan wa yahtariza minal munkarat. Karena bulan Ramadan ini mulia, hendaklah ia menjaga kemuliaan Ramadan dan menjauhnya dari perkara-perkara yang mungkar. Wa yastaghila bit-ta'at minas shalah wa tasbih wa tadzkir wa tilawatil Qur'an. Dan ia menyibukkan diri dengan taat baik berupa salat, tasbih, ingat, zikir ataupun membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Musa, inni u'titu ummata Muhammadin nurain kaila yadurrahum zulmatan. Kata Allah kepada Nabi Musa, saya memberikan umat Nabi Muhammad 2 cahaya supaya menjaga 2 kegelapan. Kan imbang. 2 cahaya untuk ngimbangin 2 kegelapan. Apa itu 2 cahaya? Faqala Musa, man nuran ya Rabb? 2 cahaya itu apa? Maka Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Andaikan kita ini bisa melihat Ramadan bagaimana ini bercahaya, ya kan? Di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan orang-orang yang mengisi Ramadan dengan yang positif, maka berupa cahaya-cahaya yang luar biasa. Begitu juga dengan Quran. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apa itu 2 kegelapan ya Rob? Maka Allah menjawab, zulmatul qabri nuru Ramadan wa nurul Quran. Kan yang 2 cahaya tadi, yang 2 kegelapan. Pertama, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamati. Kegelapan yang ada di alam kubur dan kegelapan yang ada di hari akhirat. Di alam kubur yang namanya ditutup dengan tanah ya gelap. Di hari kiamat apa enggak ada matahari? Lah iya kan? Memang di hari kiamat ada matahari. Nah, itu digambarkan matahari diturunkan di atas ini, itu mah gambaran siksaan. Wah, sembarangan. Di hari kiamat itu juga boleh dibilang telak kegelapannya, bahkan melebihi apa namanya? Ya melebihi kuburan. Maka kubur itu kan tadi kan gelap alam kubur. Kubur itu kan namanya kan alam barzah. Barzah itu apa? Alam penyekat. Maksudnya penyekat dari alam dunia ke alam akhirat. Maka disebut alam kubur itu namanya alam barzah. Maka orang yang sukses, dalam arti sukses selamat di alam kubur, insya Allah di alam akhirat itu jauh lebih sukses, lebih selamat. Iya, kenapa? Ya alam kubur adalah awal gerbang menuju akhirat. Nah kalau memang dia itu amal di dunianya baik ya punya salah mah, namanya manusia nggak lepas dari salah. Tapi kesalahan dia udah tobat, kesalahannya udah minta maaf kepada yang dizalimi, kemudian ia sisa hidupnya dipergunakan untuk membuat kebajikan, maslahat kepada sesama, insya Allah hidupnya di alam kubur akan menjadi nyaman. Nah, kalau hidupnya di alam kubur ini lebih nyaman, maka dunia yang setelah alam kubur, yaitu alam nanti ada kan kiamat. Jadi kiamat ada hisab, ada nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, ada yaumut taghabun, macam-macam. Itu insya Allah akan lebih mudah. Sebaliknya, ketika di alam kubur kok berat, dia mendapat siksa yang sangat amat berat.
karena amal perbuatan ia di dunia, maka fama ba'dahu asad. Siksaan-siksaan setelah di alam kubur, yaitu nanti di alam akhirat. Ya kan ada yang tadi hari hisab. Iya, itu akan jauh lebih dahsyat. Maka itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi. Itu kalau nggak salah di alam di Riyadhus Shalihin ada itu, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal tempat singgah di antara tempat-tempat singgah nanti di hari akhirat. Maka luar biasa. Maka untuk mengisi kegelapan alam kubur, ya kita siapkan sekarang. Gitu loh. Sekarang pada mengaji terus baca Quran mulu, emang gak bosen apa? Lah mana ada baca Quran bosen? Kalamun qadimun la yumallu sama kalam Al-Quran ini adalah kalam qadim yang mana orang yang mendengarkannya nggak akan pernah jenuh, nggak akan pernah bosen. Kalau ada orang yang mengaku beragama Islam kok kemudian mendengar bacaan Al-Quran bosen, itu dalam tanda kutip. Udah gitu aja udah. Loh iya kan? Lah kan udah jelas. Loh gitu loh. Lah ya udahlah, orang udah jelas. Ya kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.